Bro. Satanisme muncul pada akhir Dark Age hingga awal Renaissance sebagai istilah bagi penentang gereja, sehingga memunculkan kisah-kisah misteri yang salah satunya kemudian melahirkan kisah Cambion, anak setengah iblis, yang merupakan bangsa penyihir. Dengan hal ini, masyarakat berhak mengadili para Cambion atau bangsa penyihir tanpa perlu mendengarkan penjelasan dari sang penentang pemerintah teokrasi pada masa itu. Puncak berakhir masa itu saat pemburuan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai penyihir secara besar-besaran di Eropa. Doktrinal mengenai justifikasi atau fitnah satanisme kemudian dibarengi dengan pencarian kebenaran di luar dogma agama oleh banyak orang di Eropa. Kebebasan yang berangsur-angsur diberikan pada masyarakat membuat tiap orang berusaha mencari ilmu tertinggi selain pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena dogma yang sangat kuat pada zaman Dark Age hingga pada awal Renaissance, mereka pun mencoba mengulik sisi lain dari ajaran populer pada masa itu. Ajaran paganisme dan mistisisme Yunani serta Yahudi kuno mulai digali kembali. Bukan saja sebatas ilmu pengetahuan, namun juga berusaha memahami dunia gaib yang mungkin muncul dari sebuah ritual. Kehendak hidup abadi, kemakmuran, menjadi manusia super, dan kekuasaan yang mutlak mulai memasuki ranah pencarian ilmu-ilmu tersebut. Bahkan tradisi dan budaya leluhur kepercayaan mereka pun mulai digali. Budaya Mesopotamia, Mesir, Yahudi, Arab, dan Yunani menjadi pondasi pencarian ilmu-ilmu tersebut. Kebebasan publik tidak serta-merta muncul begitu saja. Banyak sekolah yang dinaungi oleh denominasi kepercayaan populer pada masa itu menyebabkan ilmu tidak sepenuhnya terbebas dari dogma, ajaran, dan tradisi. Orang-orang yang mengidamkan kebebasan mutlak dalam pencarian ilmu pengetahuan berusaha mencari kebebasan tersebut hingga menciptakan gerakan-gerakan pribadi maupun kelompok, salah satunya Iluminasi. Pada mulanya, Iluminasi memiliki tujuan murni pencarian ilmu pengetahuan, namun karena rasa tidak suka terhadap kepercayaan populer pada masa itu, kemudian tumbuhlah bibit-bibit yang berseberangan dengan kepercayaan populer pada masa itu, sehingga istilah satanisme sendiri menjelma bagi siapapun yang menghendaki kebebasan mutlak dengan menjauhi doktrinal kebenaran mutlak dari kepercayaan populer pada masa itu. The Lesser Key of Salome sendiri berisikan 72 nama-nama iblis yang tersegel oleh Raja Sulaiman, di mana kisah kekuatan Raja Sulaiman mengenai dunia gaib memang tersirat dalam Taurat dan Al-Quran, dijelaskan dalam kitab Talmud, dan dipercaya melegenda dalam kepercayaan Yahudi. Ini berkaitan dengan kejatuhan malaikat dan roh-roh jahat pada masa sebelum Nabi Nuh. Mereka semua dibinasakan dan dikutuk untuk tetap berada di bumi sampai kiamat. Sehingga para iblis, setan, dan roh jahat tidak dapat dibinasakan, namun kekuatan mereka terkunci terutama pada zaman Nabi Sulaiman. Bagi orang yang mampu membuka kekuatan mereka akan mendapatkan kekuatan dari pemujaan-pemujaan mereka. Hal ini mungkin merujuk pada Taurat dan kitab Henokh, di mana manusia pada zaman sebelum Nuh diajarkan berbagai pengetahuan dan kekuatan oleh para iblis tersebut. The Lesser Key of Solomon lebih dikenali dengan nama Lemegeton Clavicula Salomonis, atau bahasa simpelnya Lemegeton atau demonologi, yang merupakan pengetahuan tentang demon atau iblis. Istilah segel sendiri merujuk pada tradisi Yahudi atau kebudayaan-kebudayaan kuno lainnya kita juga mengenal sebagai raja. Namun logo atau simbol yang ada di Lesser Key of Solomon sendiri mungkin terbarui atau tidak dikenali di masa lampau. Penggambaran para iblisnya juga tidak dimengerti pada kebudayaan masa lalu, sehingga seluruhnya mengalami modernisasi.
Lesser Chaos Solomon sendiri terbagi menjadi 5 buku, antara lain Ars Goetia, Ars Turhia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan Ars Notoria. Jadi buku-buku ini bukanlah muncul pada peradaban kuno, namun muncul pada masa Renaissance dan menjadi populer karena pencarian kebebasan mutlak. Dalam buku Goetia sendiri mengacu pada kebangkitan setan atau roh jahat. Ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu goeteia, yang berarti sihir atau sulap. Dari situ muncul cerita-cerita mistis, kemudian tumbuh menjadi semakin besar. Bahkan muncul banyak buku mantra dan sihir, serta perdagangan iblis dan penjualan ilmu-ilmu santet maupun pelarisan yang lainnya. Hal ini wajar karena ilmu pengetahuan belum populer, sehingga tidak menaungi berbagai sistem hidup manusia. Dari situ, angan, fantasi, dan imajinasi menjadi sangat populer dan dipercaya sebagai suatu kenyataan serta kebenaran pada masa itu. Hal yang berbeda dengan Eropa saat ini, di mana di Eropa mempunyai film yang bergenre hantu. Namun dilihat sebatas sinematik atau sajian dalam film tersebut, keterkaitan sejarah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kualitas film tersebut. Sedangkan dalam kehidupan nyata mereka tidak pernah membahas hal tersebut karena dianggap terbelakang dan menjauhi ilmu serta tidak dapat diuji kebenarannya. Goetia sendiri bersumber dari Pseudo-Monarchia Daemonum, namun urutan rohnya diubah dan diberikan 4 penambahan roh baru serta ada roh yang dihilangkan, yaitu Pruflas. Dalam Goetia sendiri berisikan 72 iblis dan penjelasan pendeknya. Nama-nama iblis dilekatkan berdasarkan gelar kebangsaan Eropa pada masa itu. Misal Duk yang merupakan gelar panglima pada masa Romawi atau Adipati pada masa modern, Prince atau pangeran, King atau raja. Di bawah Prince ada Marquess, di bawah Marquess ada Count untuk pria dan Countess untuk wanita yang merupakan duta kaisar. Sekarang istilah itu populer dengan nama konselor. Buku kedua adalah Ars Turhia Goetia, di mana berisikan serangkaian ritual untuk membuka segel tersebut. Sebagian besar roh yang dipanggil terikat pada titik pada kompas. 4 kaisar terikat pada titik-titik mata angin. Karnesial di timur, Amenadiel di barat, Demorial di utara, dan Caspiel di selatan. Dan 16 adipati terikat pada cardinal point, serta beberapa arah tambahan di antara mereka. Ada tambahan 11 pangeran pengembara. Ada juga 31 pemimpin roh yang masing-masing memerintah beberapa batalion pasukan roh. Buku ketiga adalah Ars Paulina, yang berhubungan dengan waktu, tanggal, dan jam. Buku ini juga ada rujukan mengenai segel zodiak. Buku ini juga menjelaskan berbagai malaikat pada tiap jam, tiap harinya. Buku keempat adalah mengenai persiapan ritual, tatanan altar, berbagai jenis barang yang dibutuhkan untuk sebuah ritual pemanggilan atau summoning. Buku ini bernama Ars Almadel. Buku kelima adalah buku mantra-mantra pemanggilan, yaitu Ars Notoria. Begitulah Lesser Chaos Solomon dikenali dan dipercaya dalam tradisi Satanisme. Dan selesai.